Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Anissa Salsabina Rahmadani dengan NPM 2113053014 dari kelas 3C dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Sehat dan bersemangat semua kan? Untuk mendengar penjelasan materi mengenai pembelajaran tema 5, Pahlawanku, subtema 3, Sikap Kepahlawanan. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, untuk lebih bersemangat lagi, marilah kita bersama-sama tepuk semangat. Baiklah, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Jadi kita lebih bersemangat lagi. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung sebagai semangat nasionalisme. Baiklah, mari kita mulai ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Yeay. Baiklah, itu tadi nyanyian lagu nasionalisme yaitu Halo Halo Bandung. Baik, adik-adik silakan nih dibuka buku siswanya mengenai tema 5 subtema 3 mengenai sikap kepahlawanan. Baik, adik-adik, setelah itu kita masuk ke materi pembelajaran ya. Pertama nih, ada yang tahu nggak nih adik-adik siapa ya pahlawan yang kakak tampilkan ya? Benar, beliau merupakan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan berperan besar dalam memimpin perang di Jawa dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang ini merupakan perang terbesar yang pernah dialami perjuangan melawan Belanda dan hampir berkobar di seluruh pulau Jawa. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Baik, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu pahlawan? Ya, pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Lalu kemerdekaan yang kita nikmati sekarang tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi jiwa dan raga. Karena para pahlawan kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Oke, adik-adik, selanjutnya di sini kakak akan menampilkan gambar-gambar pahlawan. Berikut pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Seperti yang pertama, ada Cut Nyak Dien dari Aceh. Yang kedua, ada Sisi Mangaraja dari Sumatera Utara. Ketiga, ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keempat, ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Kelima, ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Keenam,
ada Kapten Patimura dari Maluku, dan ketujuh ada Silas Papare dari Papua, dan masih banyak sekali pahlawan lainnya. Kemudian, adik-adik ada yang tahu nggak nih, kapan Hari Pahlawan diperingati? Ya, benar, tanggal 10 November. Oke, di sini kakak akan jelaskan awal mula Hari Pahlawan. Sutomo atau yang lebih kita kenal dengan Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo merupakan tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Oke nih adik-adik, banyak sekali sikap kepahlawanan yang dapat kita lakukan atau orang lain di sekitar kita tunjukkan. Apa saja ya? Baik, di sini kakak mencontohkan nih, ada sikap tolong menolong, yakni ketika teman kita mengalami kesusahan, seperti ketika rekan kita tertimpa musibah, misalnya rumahnya kebakaran. Kita sebagai temannya bisa membantu dengan cara memberikan pakaian yang masih layak pakai. Selanjutnya nih, ada seorang guru merupakan salah satu pahlawan tanpa tanda jasa loh adik-adik. Wah, keren banget kan adik-adik? Baik, di sini kakak juga akan menampilkan contoh seorang kakek sebagai penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Oke, adik-adik, jadi nih, berbuat baik itu nggak harus nunggu kaya loh. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan beliau, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung Tampomas menjadi lahan yang hijau. Kaki gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Tetapi setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, yakni kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi atas kerusakan ekosistem tersebut. Kakek yang bernama Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak. Selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya agar lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini menjadi tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidupnya dari jeripaya Juhairi. Baik, adik-adik, karena ketekunan pula, sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, beliau membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini, kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ia tabur. Hanya dengan upaya sederhana,
Zuhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Baik adik-adik, setelah kakak tayangkan contoh sikap kepahlawanan yakni dari kakek duha Zuhairi, apa sih yang kalian tangkap dari cerita tersebut? Ya, benar, sikap tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian di sini kakak akan memberikan contoh mengenai pengaruh sikap kepahlawanan bagi masyarakat di wilayah setempat. Jadi, adik-adik di sini kakak akan menampilkan salah satu pahlawan yang berpengaruh di wilayah setempat, yakni ada Sultan Iskandar Muda. Beliau memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat, sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. Sultan Iskandar Muda mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Bagaimana seluruh rakyat di Aceh menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan Indonesia yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Baiklah adik-adik, telah selesai pembelajaran kita hari ini mengenai sikap kepahlawanan. Di sini kakak akan memberikan kalian tugas nih. Coba sebutkan apa saja sih sikap kepahlawanan pada kehidupan sehari-hari. Baik, itu ya tugasnya. Oke, jadi di sini kakak menyimpulkan nih, sikap kepahlawanan merupakan sikap yang menunjukkan sifat-sifat pahlawan, yaitu ada keberanian, keperkasaan, kerelaan, berkorban, dan kesatriaan. Baik, sebelum kita tutup materi pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, terima kasih atas partisipasinya telah mendengarkan kakak dalam penyampaian materi mengenai sikap kepahlawanan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!